Hai, saya Syahli. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan belajar mengenai dasar-dasar Photoshop. Di video sebelumnya, kita sudah mengenai halaman muka atau interface, dan juga layar. Nah, kali ini kita akan mengenali lebih dalam tentang tools-tools yang ada di toolbox Photoshop. So, let's get started! Toolbox pada Photoshop berisi macam-macam alat untuk mempermudah proses editing. Maka penting bagi kita untuk mengetahui fungsi-fungsi dari alat tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai selection tools. Fungsinya adalah untuk menyeleksi gambar. Sedangkan seleksi gambar itu sendiri adalah pengambilan bagian atau objek yang kita inginkan pada sebuah gambar. Nah, pada selection tools ini terdapat dua macam tipe. Yang pertama adalah standard selection tools dan yang kedua adalah dynamic selection tools. Nah, kita akan membahas pertama dulu mengenai standard selection tools. Standard selection tools adalah tools pada Photoshop yang berguna untuk menyeleksi gambar, namun hanya terfokus pada sebuah bentuk saja. Nah, di sini ketika kita mengklik pada bagian rectangular merge tool dengan klik kanan, nah di sini ada macam-macam standard selection tools. Yang pertama adalah rectangular merge tools, kemudian elliptical merge tools, kemudian ada single row merge tools, dan ada single column merge tools. Nah, yang pertama adalah rectangular merge tools. Rectangular merge tools ini fungsinya untuk menyeleksi sebuah gambar dalam bentuk segi empat. Kemudian elliptical merge tools adalah tools yang berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bentuk lingkaran. Kemudian single row merge tool berfungsi untuk menyeleksi satu baris objek secara horizontal, berarti ke samping. Kemudian single column merge tools. Nah, tools ini itu mirip dengan single row merge, cuman menyeleksinya secara vertikal. Oke, itu mengenai standard selection tool. Kemudian yang kedua adalah dynamic selection tools. Nah, kalau dynamic selection tools ini kita bisa menyeleksi gambar itu sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Macam-macamnya ketika kita klik kanan pada lasso tools, itu akan ada berbagai jenis dynamic selection tool. Yang pertama adalah lasso tools, kemudian polygonal lasso tools, dan magnetic lasso tools. Lasso tool sendiri menyeleksi sebuah objek sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, jadi bebas. Kemudian ada polygonal lasso tools. Polygonal lasso tools ini berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bentuk yang kita inginkan juga, tapi yang memiliki sudut. Itu mengenai polygonal lasso tools. Kemudian yang terakhir ada magnetic tools. Nah, magnetic tools ini sama seperti tools sebelumnya, namun cara kerjanya dengan menempel layaknya magnet pada tepi bagian objek yang kita ingin seleksi. Itu mengenai dynamic selection tool. Kemudian ada juga magic wand tools. Nah, magic wand tools juga termasuk bagian dari dynamic selection tool. Di sini ketika kita klik kanan pada magic wand tools, di dalamnya ada object selection tools, kemudian quick selection tools, dan ada magic wand tools. Nah, kalau object selection tools itu bergantung pada sebuah objek. Kemudian kalau quick selection tools berfungsi untuk menyeleksi sesuai dengan warna yang menempel pada gambar. Itu untuk fungsi dari magic wand tools dan quick selection tools. Selanjutnya adalah crop and slice tools, berfungsi untuk memotong objek. Nah, kalau crop dan slice tool ini ada tiga macam. Ketika kita klik kanan pada crop tools, itu ada berbagai macam crop dan slice tool. Yang pertama adalah crop tools, perspective crop tools, slice tools, dan slice select tools. Crop tools itu sendiri berguna untuk crop atau dalam bahasa Indonesia itu memangkas. Nah, crop tools hanya bisa memangkas pada bentuk persegi. Selanjutnya, slice tool digunakan untuk memotong hasil desain menjadi potongan yang lebih kecil. Kemudian, slice select tool digunakan untuk menyeleksi bagian mana yang akan kita slice dengan slice tool. Dan terakhir ada perspective crop tool. Nah, ini digunakan untuk memangkas dalam bentuk perspektif, jadi diagonalnya bisa diatur.
Selanjutnya adalah annotation, measuring, and navigation tools. Tools ini berguna untuk memberi catatan, mengukur, dan juga untuk navigasi pada objek. Tools yang ini terdiri dari berbagai macam tools. Ketika kita klik kanan pada eyedropper, ada berbagai macam tools. Pertama ada eyedropper tools, berguna untuk mengambil sebuah warna pada objek atau gambar yang kita inginkan, serta merubah warna depan pada foreground color yang terdapat di toolbox. Selanjutnya adalah hand tools. Nah, hand tools ini berguna untuk menggeser area pandang kita ke objek yang diinginkan. Sedangkan untuk zoom tools berguna untuk memperbesar sebuah gambar. Tools selanjutnya adalah painting tools, berguna untuk memberi warna pada sebuah objek. Painting tools sendiri terdiri atas berbagai macam tools. Ketika kita klik kanan pada gradient tools, itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah paint bucket tools. Tools ini sama seperti fill color pada paint, yang juga berfungsi untuk memberi warna pada objek, namun hanya satu warna saja. Kemudian gradient tools, sama seperti paint bucket, fungsinya juga untuk memberi warna, namun tools ini dapat memberikan panduan warna. Selanjutnya, ketika kalian klik kanan pada pencil tool sebelah sini, itu yang pertama ada brush tool. Brush tool berguna untuk memberi warna abstrak sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah pencil tool. Sama seperti brush tools, namun memberi efek goresan pensil. Selanjutnya adalah drawing and selection tools. Ketika kita klik kanan pada horizontal tools, terdapat 4 macam type tools. Yang pertama adalah horizontal type tools untuk menulis secara horizontal. Selanjutnya vertical tool untuk menulis huruf sesuai bentuk vertikal atau ke atas. Selanjutnya vertical mask tool. Nah, ini sama seperti vertical type tool, hanya saja itu tulisannya berbentuk masking. Nah, selanjutnya adalah horizontal type mask tool, sama seperti vertical tools, namun orientasinya adalah horizontal atau ke samping. Kemudian ada yang namanya pen tool. Pen tool ini ketika kita klik kanan pada pen tool, itu terdapat berbagai macam tools. Yang pertama adalah pen tool, berfungsi untuk membuat pad sudut maupun lengkung, untuk membuat lengkungan dengan menggunakan add icon, free transform, dan ada juga dengan pen tool lainnya. Kemudian ada transform pen tool. Nah, ini untuk menggerakkan dari lengkungan atau sudut yang dibuat dari pen tool. Kemudian kurvatur pen tool untuk membuat kurva, dan add anchor pen tool untuk menambahkan titik anchor pada garis atau lengkungan yang kita buat. Selanjutnya delete anchor pen tool itu kebalikan dari add anchor, artinya adalah menghapus titik yang kita buat tadi. Kemudian ada convert point tools. Nah, ini untuk mengubah point tools menjadi yang lainnya. Lalu shape tool untuk membuat shape dengan bentuk-bentuk tertentu seperti persegi, lingkaran, dan lainnya. Ketika kita klik kanan pada rectangular tools, itu ada bentuk rectangular tools untuk bentuk persegi, kemudian rounded rectangular tool untuk persegi, untuk oval, kemudian ellipse untuk lingkaran atau sejenisnya, polygonal tools untuk membuat shape berbentuk poligonal, line tools untuk membuat garis, dan juga custom shape tools untuk membentuk shape dengan ornamen-ornamen tertentu. Terakhir adalah retouching tools. Tools ini berguna untuk sentuhan akhir ketika kalian membuat sebuah karya. Ada berbagai macam tools pada retouching tools. Yang pertama adalah spot healing tools. Spot healing tools berfungsi untuk menghilangkan objek tertentu. Biasanya digunakan untuk menghilangkan jerawat pada gambar dan sebagainya. Jika tools ini kita klik kanan, maka akan muncul spot healing brush tool, patch tool,
Content Aware Move Tool, Read A Tools. Nah, ini memiliki fungsi yang hampir mirip tetapi sesuai karakternya masing-masing. Kemudian, Read A Tool berfungsi untuk menghilangkan efek warna merah pada mata kita akibat efek kamera. Lalu ada Clone Stem Tools, berfungsi untuk mengkloning suatu gambar. Jika kita klik kanan, maka akan muncul Clone Stem Tool dan juga Pattern Stem Tool. Alat-alat ini memiliki fungsi yang sama untuk mengkloning sebuah gambar. Kemudian Erasure Tools berfungsi untuk menghapus sebuah objek. Lalu Blur Tools berfungsi untuk memberi efek blur pada objek. Ketika kita klik kanan Blur Tools, itu akan ada Sharpen Tools dan juga Smooth Tool. Sharpen Tools berfungsi untuk menajamkan warna pada objek, sedangkan Smooth Tool untuk menarik gambar layaknya cat warna. Terakhir adalah Dodge Burn Tools, berfungsi untuk membuat terang objek. Sedangkan ketika kita klik kanan Dodge Tools, itu ada Burn Tools dan juga Spawn Tool. Burn Tools berfungsi untuk menggelapkan objek, sedangkan Spawn Tools berfungsi untuk mengatur warna saturation. Nah, itu adalah macam-macam tools yang ada di toolbox Photoshop. Oke, sekian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.